Oke lah teman-teman muslim, melalui person ini akan saya jelaskan. Karena kalian kalau saya jelaskan pun tidak akan mengerti. Oke, pertama, Yesus adalah satu. Jelas dia satu. Satu roh. Itu Yohanes 10 ayat 30 berkata, Yesus dan Bapa adalah satu. Dan Yesus juga berkata, apabila melihat saya sama dengan melihat Bapa. Itu udah jelas. Ya, itu kan jelas. Mereka udah satu roh dan satu nama. Nama Bapa itu Yesus. Nama Yesus, Yesus. Itu mereka satu. Itu yang bicara. Nama roh itu Yesus. Nah makanya nama Bapa itu juga Yesus. Jelas ya. Nama Bapa itu Yesus. Baca di 17 Yohanes 17 ayat 12. Jelas kan? Rohnya satu, namanya satu. Itu dia tentang Yesus yang kami sembah ya. Cukup jelas 2 ayat aja untuk kamu ya. Masih kayak dulu rupanya ya. Terus roh yang ada pada diri Yesus yang ketakutan saat didatangi oleh malaikat itu adalah Bapa. Nah, itu kan udah aku bilang tadi, kamu bawa akal nggak hari ini? Yang ketakutan pada saat malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus sampai Yesus itu keringatnya seperti bintik-bintik darah. Lalu bersungguh-sungguh dia berdoa karena ketakutannya. Jika roh yang ada di dalam dirinya itu adalah Bapa yang kamu maksud, berarti yang ketakutan itu adalah Bapa. Kamu mau iya kan iya, kamu mau bilang tidak. Nah ini susah kan kalau kamu berdebat tidak menggunakan akal, susah pasti. Pendeta ya Bang Zuma ya. Ya Allah, pendeta ya Bang ya. Masya Allah, pendeta ya Bang ya. Sekali lagi Jul, kamu jangan berfitnah. Saya bukan pendeta. Saya itu konsultan perpajakan. Kamu mengerti? Kamu jangan fitnah saya ya. Kalau fitnah itu kurang ajar namanya ya. Oh, itu makanya saya bilang saudaraku ini harusnya sebelum terjun di dunia debat, akalnya itu kalau perlu disemen, biar dia nggak loncat-loncat dari kepala kan gitu ya. Saya tidak ada fitnah, justru saya bertanya, apa betul saudaraku Vitor yang ganteng ini adalah seorang pendeta? Kalau seorang pendeta, ya wajarlah pemahamannya seperti itu. Karena mau tidak mau dia harus kekeh mempertahankan doktrin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau tidak, mana ada jemaat bisa bertahan kan gitu. Jadi saudara Victor jangan panik lah. Tidak ada yang mengatakan kamu itu pendeta. Saya justru bertanya gitu. Karena biasanya yang ngomong seperti ini ngelantur kayak begini ya, yang ya gitu ya. Kamu selalu fitnah di mana-mana Jul, makanya kamu nggak pintar-pintar. Kapan saya bilang saya pendeta? Saya tidak pendeta. Saya konsultan perpajakan. Ya, untuk kamu tahu. Tapi saya belajar tentang Alkitab. Ya, bukan kayak kamu orang agama beda, tapi sok tahu tentang Alkitab. Isinya fitnah terus. Kamu aja nggak ngerti arti utusan di Alkitab. Sampai hari ini kamu nggak bisa menjawab. Kasihan kamu. Oh, bukan pendeta toh. Nah, kalau Anda bukan pendeta jangan ngotot. Karena pendeta aja standar paling tertinggi keilmuannya itu hanya terjemahan. Penjabaran terjemahan kepada jemaatnya hanya modal doktrin. Jadi kalau Anda hanya jemaat biasa, berarti Anda hanya korban doktrin. Ya, saya tidak pernah mengatakan Anda pendeta. Ya, saya hanya bertanya kepada teman yang lain, kepada saudara Yusuf, benar enggak dia ini pendeta kan gitu. Karena tadi dia menyeru Anda dengan sebutan pendeta. Saya heran aja gitu. Jadi selama ini yang jadi bulan-bulanan seorang pendeta toh
Itu makanya saya tanya gitu. Nah sekarang Anda mengatakan pengertian utusan aja di dalam apa tadi, nama kitabmu apa tadi? Apa tadi saudara sebut kitab Anda itu apa? Alkitab ya? Oh, jadi gospel itu Alkitab. Baru tahu saya. Dari mana Anda bisa menyebut bahwa nama gospel itu adalah Alkitab? Ada nggak literal atau apa gitu yang menjelaskan bahwa kitabnya Kristen itu adalah sebutannya Alkitab? Di mana Anda bisa mendapatkan itu? Coba Anda buktikan. Zulkifli M. Abbas sok tahu tentang Alkitab. Ketika saya tanya apa arti utusan di Alkitab, dia tidak tahu sampai hari ini. Jadi bagusnya dia kita ajak ke laut untuk mancing aja. Oh gitu. Lagi-lagi Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab. Anda harus tahu ya sahabat Victor, Al-Quran, nama lain Al-Quran itu adalah Alkitab. Dengan demikian, Anda mengatakan kitab dari Yunani itu adalah Al-Quran, tapi dengan menggunakan nama lainnya yaitu Alkitab. Apakah Anda nggak malu? Malu nggak menggunakan nama Al-Quran untuk mendudukkan kitab Anda? Anda malu atau memang selain akal nggak bawa, malunya juga dititip di Pegadaian? Hehehe. Pak, coba tanya dia Pak, nama nabinya itu yang benar yang mana? Muhammad atau Ahmad? Surah 6 ayat 20, surah 61 ayat 6. Jadi ditanya dong, nabinya itu siapa nama yang sebenarnya? Muhammad atau si najis? Ahmad gitu. Jadi Ahmad atau Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya sama-sama aja. Artinya itu dimuliakan. Ya, dalam bahasa Yunani di dalam kitabmu Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 15 ayat 26, Ahmad ini disebut dengan nama Periklitos. Ya, lagi-lagi saya ngajarin kamu, aduh gimana ya. Periklitos ini dimuliakan atau penghibur gitu. Nah, ini adalah merupakan kata yang setara dengan kata Yunani antara Muhammad dengan Periklitos. Paham ya? Jadi apa ya? Kalau di dalam pemahaman orang-orang yang menggunakan pendekatan kritikal tekstual terhadap bahasa Yunani kaitannya dengan penghibur ini, maka sangat jelas yang dimaksud di situ adalah penasehat atau penghibur. Ya. Nah, itu berarti bahwa jelas ketika kita mengkaji apa yang kemudian digunakan orang Kristen terhadap pengertian Periklitos itu terjadi penyimpangan di dalam penerjemahan. Yang harusnya Periklitos itu menjadi Parakletos. Jadi Perik dengan Parak itu berbeda. Bahkan kalau Anda itu cerdas, lagi-lagi saya ngajarin Anda ya, mohon maaf. Ya, kalau Anda di dalam terjemahan yang asli dikatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa telah menubuatkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan menyebutkan namanya. Bahkan jika saudara itu membaca dengan baik, di mana kata ini akan mengacu pada Nabi Muhammad SAW yang berarti penghibur untuk semua makhluk. Nah, ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Ya, jadi Rasulullah Muhammad SAW itu namanya Ahmad maupun Muhammad itu sama aja. Ya, sama aja. Nggak ada bedanya. Karena nama Muhammad SAW itu ya merujuk kepada penghibur atau seorang penolong yang lain setelah Nabi Isa alaihissalam. Sudah Zulkifli Abbas, kebiasaan Anda begitu. Tidak tuntas satu masalah. Tadi bicara mengenai Injil Nabi Isa. Jangan kau alih-alihkan ke tempat yang lain. Ini kebiasaan kamu dari dulu. Gak berubah-berubah kamu. Jul.
Ke laut kamu mancing. Yuk. Nggak berubah-berubah. Aduh ampun. Ya tadinya kan saya mau berdiskusi dengan Anda, tapi dengan catatan tinggalkan doktrin Anda dulu gitu. Simpan itu doktrin ya, simpan aja dulu di saku celana gitu. Jangan doktrinnya ditaruh di kepala, otaknya yang disimpan. Kebalik ya. Di dalam surah Al-Hadid ayat 27, ya saya sih mau menjelaskan ya tentang Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan kepada penyusup Kristen. Tapi mau kayak mana lagi? Kamu lebih mengedepankan doktrin daripada akal sehatmu. Ya, jadi bingung juga saya. Santai saja, Bang Kalib, santai saja. Ya kan? Ya memang itu faktanya. Kamu kan mengklaim bahwa Yesus itu adalah Bapak adalah Yesus. Ya benar itu omongan Bang Zuma. Kok kamu bilang fitnah? Bagaimana Anda ini, Bang Kalib? Masya Allah. Yoas, kamu gosip sama si Jul. Kamu bilang kamu bertanya sama saya. Padahal kamu tidak pernah bertanya apa-apa atas pertanyaan kamu di atas. Itu yang saya masalahkan sama kamu. Kamu jawab dulu. Kamu fitnah atau apa? Dan dari dulu setiap orang bertanya, pasti saya jawab ya. Kamu ada-ada aja kamu. Jawab dulu itu. Kamu memfitnah apa? Untuk apa kamu lakukan itu? Tuh, Anda kan tadi di atas mengatakan bahwa Yesus itu adalah sama. Bapak adalah Yesus, Yesus adalah Bapak, satu. Satu kan Anda ngomong. Nah terus saya bertanya, apakah di saat Yesus masih di dalam kandungan Maria, diproses selama 9 bulan, apakah Bapak juga bersama Yesus? Itu pertanyaan saya. Kenapa Anda nggak jawab? Anda sendiri yang berkoar-koar seperti itu, Abangku Kalik. Jawab aja di sini, Bang Kalik. Nggak usah main-main telepon video call. Nggak perlu. Jawab aja di sini. Supaya jelas, orang tahu. Nggak usah pribadi. Jawab aja di sini. Ya kan? Ngapain kamu mau video call dengan saya kayak cewekan aja? Jawab aja di sini. Ya. Jadi orang semua tahu, di sini kan orang ngintip semua, mendengarkan semua dialog ini. Ya, Bang Kalik ya. Jangan emosi, sabar ya. Jul, Anda selalu fitnah. Pendeta itu kuliah mereka tuh 4 tahun, Jul. Ya, bukan kayak kamu. Membaca Alkitab aja mengerti, tapi sok tahu. Kamu tidak belajar ilmu hermeneutika. Kamu tidak pernah membaca sejarahnya, fakta sejarahnya. Itu mereka pelajarin, bahasa aslinya. Kamu bilang doktrin itu tidak berlaku di kekristenan. Ngerti kamu? Kami memakai dasar kami Alkitab. Kamu ngarang sok tahu. Kamu anggap pendeta nggak mengerti. Justru mereka itu mengerti, Jul. Kamu suka merendahkan orang. Sorry ya, Jul, saya tidak pernah merendahkan ahli agama kalian ya. Tapi kamu memang kelewat kamu, Jul ya, merendahkan ilmu mereka. Mereka belajar, nggak kayak kamu nggak pernah belajar, tapi sok tahu. Iya, mereka belajar bertahun-tahun, berpuluh tahun. Belajar tentang apa dulu? Mereka belajar tentang doktrin, bagaimana kemudian orang-orang bisa menuhankan Yesus. Dalil yang mereka gunakan adalah dalil yang berasal dari kitab terjemahan. Strategi belajar dan mengajar mereka pelajari. Ya, mereka pelajari tentang metodologi penjabaran gospel kepada jemaat usia dini, remaja, dewasa, manula. Tahu saya bagaimana mereka bisa menanamkan doktrin terhadap jemaat-jemaat untuk mengajak untuk mereka meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Tahu saya. Jadi saya tidak ada sombong. Sama sekali tidak ada sombong saya. Saya mendudukkan
Ya, sesuatu pada kodratnya masing-masing. Ini fakta yang saya ceritakan. Anda mengatakan mereka belajar filsafat. Ya, mereka belajar penafsiran bahasa kata per kata. Betul. Mereka yang belajar itu. Tetapi tujuannya apa? Untuk menanamkan doktrin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga coba lihat, kamu katakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu satu dengan Bapa. Padahal nyata Yesus itu manusia. Bapa itu adalah Sang Pencipta. Dia bukan makhluk. Yesus makhluk. Kau katakan dia satu. Lalu kau katakan itu adalah Tuhan. Kemudian apa lagi? Kamu katakan bahwa Bapa itu adalah roh. Yesus itu adalah jasad. Mereka adalah satu. Nah, kamu ditanyai, ketika Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung jasad toh? Tidak disertai dengan roh. Ayo, kamu ingin mengatakan Yesus di dalam rahimnya ibunya itu dalam keadaan mati, meninggal, mayat gitu. Yang dikandung Maria itu mayat. Tidak kan? Berarti di dalam kandungan Maria itu juga ada roh. Dengan demikian Bapa yang katanya di Tuhan, Sang Pencipta itu juga dikandung oleh Maria. Berarti Maria melahirkan anak yang kembar, yaitu Yesus dan Bapa. Karena Yesus tidak lahir dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan hidup. Ada roh di dalamnya. Nah, katanya roh itu adalah Bapa itu sendiri. Berarti Maria melahirkan anak kembar. Itu makanya aku bilang, saya tidak menghujat, saya tidak menghina. Saya mendudukkan standarisasi pemahaman doktrin yang Anda imani dan yang Anda terima dari pengajaran para pendeta. Ya, tidak ada keistimewaan ilmu yang mereka ketahui, yang mereka punya. Sama aja dengan kami yang mempelajari kitab kalian itu. Bedanya kami tidak menanamkan doktrin, kami menggunakan akal sehat karena di situ tidak ada rupe. Tidak sama dengan mereka, di situ ada rupe. Jadi mereka harus mati-matian memperjuangkan konsep meskipun bertabrakan dengan akal sehatnya gitu. Kapan dia menggunakan akal sehat? Jemaat habis. Kapan jemaat habis? Susah. Susah saya bilang susah. Jadi makanya saya katakan sama Anda, ya, ini belum seberapa loh. Kalau saya mengikuti cara debater Kristen berhujah tentang Islam, wah luar biasa. Kalau saya tidak, saya mendudukkan sesuatu sesuai dengan standarnya. Kamu mengatakan pendeta-pendeta itu belajar sejarah. Sejarah apa yang mereka pelajari? Coba tunjukkan sejarah apa, kitab apa yang mereka baca tentang bagaimana mereka bisa menguraikan Allah yang bukan makhluk bisa nusul, menjelma menjadi manusia. Sejarah apa yang mereka baca? Yang perlu kamu tahu, yang mereka pahami, yang mereka pelajari itu adalah konsep, ya, konsep roh-roh yang menjelma menjadi Tuhan, yang menjelma menjadi manusia maksud saya. Itu yang mereka pelajari. Ya, kitab-kitab yang kau katakan sejarah itu adalah gospel, cerita-cerita Lukas, cerita Markus yang mereka pelajari. Bukan sejarah, itu adalah kisah yang diceritakan berdasarkan atas penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Itu yang perlu kamu pahami, Saudara Victor. Coba kamu jawab, Jul. Arti utusan di 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3, arti kata utusan itu menurut Alkitab apa? Kamu mengerti apa tidak? Ini pertanyaan saya yang ke-325 kali sama kamu. Kamu tidak bisa jawab secara Alkitabiah. Tapi sok mau mengajarin. Malu kamu ya. Saya terus terang melihat kamu dari dulu sampai sekarang tak berubah-ubah. Apa yang dipertanyakan dibolak-balik lagi. Aduh, ampun deh. Ya udahlah. Saya mau makan siang dulu. Capek saya melihat kamu, Jul. Kapan kau tanya ini? Justru kamu sering tenggelam, hanyut dengan materi ini. Ya, kamu bertanya. Coba kamu pahami, kamu jelaskan apa makna utusan menurut Yohanes 17 ayat 3, kaitannya dengan doktrin Kristen. Kalau kamu mencoba mengais-ngais Yohanes 17 ayat 3 untuk pembenaran doktrin Kristen Yesus adalah Tuhan, ini sama halnya kamu gali kuburmu sendiri. Ya, utusan menurut Yesus itu bukan Allah. Kenapa? Karena utusan menurut Yesus itu adalah esensi di luar daripada Allah yang harus dikenal. Kok bisa? Ya udah baca Yohanes 17 ayat 3 itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
Nah, oke? Itu belum bercerita mengenai utusan. Allah yang satu-satunya Allah yang benar itu, apakah dia adalah utusan? Bukan. Dia adalah Allah, bukan utusan. Apakah Allah itu bisa menjadi utusan? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya Allah. Tidak ada utusan lain. Karena di dalam kitabmu sendiri mengatakan, juru selamat itu bukan duta. Ya. Bukan utusan. Tapi yang juru selamat yang sebenarnya itu adalah dia yang ada di langit, yang kemudian mengutus juru selamat kecil seperti Musa, seperti Abraham, seperti Salomo, seperti Daud, seperti Yesus. Itu mereka adalah juru selamat kecil kepada bangsa-bangsa kecil. Nah, kalau Muhammad SAW juru selamat untuk alam semesta, untuk seluruh manusia. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi ketika Allah adalah satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus, maka Yesus mendudukkan dirinya sebagai utusan. Jadi menurut Yesus, utusan itu bukanlah Tuhan. Menurut Yesus, utusan itu apa? Baca Yohanes 5 ayat 30, baca Lukas 10 ayat 16, baca Markus 9 ayat 34, baca Matius 10 ayat 40. Sampai segitunya saya harus ajarkan kamu. Tapi semua akan percuma kalau lagi-lagi seperti biasa kamu tidak bawa akal. Utusan menurut Yesus adalah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu yang Yesus maksud dengan utusan. Yang dimaksud Yesus dengan utusan itu adalah, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16. Itu yang dimaksud utusan menurut Yesus, bukan menurut mimbar gereja. Paham? Utusan menurut Yesus, siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Itu yang dimaksud utusan menurut Yesus. Baca kitabmu. Ya. Yang dimaksud utusan menurut Yesus, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang telah mengutus aku. Jadi keempat gospel yang kamu tenteng setiap saat, semuanya mengajarkan tentang pengakuan Yesus bahwa Dia itu hanya seorang utusan, bukan Tuhan. Dia adalah Rasulullah, Dia adalah utusan Tuhan. Bahkan masih banyak ayat-ayat lain di dalam gospel itu sendiri, di mana Tuhanmu, Yesus, mengaku bahwa Dia hanya sebagai seorang utusan Tuhan. Ya, Tuhan mana yang mengutus Yesus? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh umat Islam. Jadi dengan jujur, jadi dengan polos, Tuhanmu yang mati di atas tiang salib, dibunuh oleh tentara Romawi itu, mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang utusan Tuhan, Rasul Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ya, ini ilmu yang sangat berharga buat kamu. Tapi sayangnya kamu nggak bawa akal. Jadi lagi-lagi kamu tidak akan pernah bisa paham. Tapi nggak apa-apa. Biarkanlah orang di luar sana yang bakal paham tentang apa yang saya jelaskan. Begitu, Saudara Victor. Jadi Jul, Binjul, Dodol. Ini lagi satu umat terjemahan lagi yang ngaku-ngaku ulama muda. Ya, berhentilah kamu jadi penghujat, ya. Kamu pelajari kitabmu baik-baik. Insya Allah, kalau kamu pelajari kitabmu baik-baik, meskipun hanya terjemahan, saya yakin kamu akan menjadi mu'alaf dan berhenti menjadi penyembah manusia. Oke? Jadi kamu jangan menghujat aja terus, ya. Sisipkan di usiamu ini untuk belajar, minimal belajar gospel, ya, karya tulis dari wartawan-wartawan yang tidak dikenal oleh Yesus. Paham? Jul, kamu sok tahu. Tidak pernah pendeta itu mendoktrin jemaatnya. Dasar kami Alkitab. Kalau Anda bicara ngawur, bicara sama tong sampah, ya. Jangan bicara sama saya.
kita bicara Alkitab. Ya. Kamu ada-ada bikin saya ketawa. Benar-benar kamu gak pintar-pintar, Jul. Oh, coba kita buktikan. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Yesus? Yesus atau gereja? Gereja dalam kurung pendeta. Saya ulang. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah anak Maria? Jawab. Anda, Jul, Anda tidak tahu kekristenan. Anda fitnah. Doktrin itu bukan ajaran gereja, bukan ajaran Alkitab, tapi dasar kekristenan, Alkitab, titik, nggak ada yang lain. Ya, sekali lagi saya kasih tahu sama kamu, ajaran Kristen adalah Alkitab. Sudah, nggak ada yang lain. Oke, kalau gitu jawab dulu, benar nggak? Siapa yang mengajarkan kamu menyembah manusia bernama Yesus? Buktikan kalau yang mengajarkan kamu itu bukan doktrin gereja. Silakan. Ya udah Bang Kali, kalau kamu mengatakan Bang Zuma itu nggak pintar-pintar, ya udah tunjukkan kebenaran Kristen, ya kan? Nanti Bang Zuma akan menunjukkan kebenaran Islam. Begitu dong, kok gitu aja repot? Bukti sampai sekarang Bang Kalik tidak ada tuh berdialog yang betul-betul berdialog, cuma begini-begini aja. Buktikan dong Bang Kalik ya, tapi dengan tenang, jangan emosi, ya kan? Buktikan, begitu aja kok repot Bang Kalik ini. Nah, itu yang kamu tidak mengerti, kawan. Roh mereka itu satu. Itu yang saya bilang. Jika kamu berdoa, jika orang berdoa 5 juta orang, apakah perlu Tuhan 5 juta? Kan tidak. Tetap satu kan? Sama halnya Tuhan di surga sama Tuhan di bumi itu satu. Rohnya ya. Itu sampai sini aja dulu deh. Atau Allah di Indonesia sama Allah di surga satu. Ya. Allah di Amerika tetap dia satu, di Arab tetap dia satu. Kamu bisa dapat mengerti gak itu? Nah kan lagi-lagi doktrin aja terus. Ya, siapa yang mengajarkan kamu menyembah Yesus? Jawab. Iya Bang, ujung-ujungnya udahlah Zul, kamu tuh tidak tahu apa-apa Zul, mendingan kamu tuh ke laut aja Zul, mancing. Kacau Bang Kalik ini. Penjelasan dia ini nggak karuan kalau menurut saya. Sampai sekarang nggak dijawab pertanyaan saya. Nanti dibilang kayak gitu lagi Bang Zuma dia. Udahlah Zul, ke laut aja Zul, kamu tidak tahu apa-apa Zul. Makanya Bang tadi itu saya bilang, Anda itu kan teman lama saya. Dan sering kita diskusi sampai-sampai pernah dia katakan, saya tidak bakal mau lagi berdiskusi sama Zulkifli. Itu sering diungkapkan itu Bang. Nah, kenapa saya katakan apakah Anda sudah bawa akal atau tidak? Karena untuk memahami ajaran Yesus tidak bisa dengan doktrin, tidak bisa dengan konsep rumusan gereja, nggak boleh. Harus berdasarkan dengan dalil-dalil kitabnya. Nah contoh nih, di dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pernyataan Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, jika Yesus itu betul adalah Tuhan, sangat tidak masuk di akal. Ya, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya toh? Dan tidak mungkin Tuhan tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri. Yang namanya Tuhan, pasti Dia Maha Kuasa. Jadi Dia bisa berbuat menurut kehendaknya sendiri. Tapi kan Yesus mengaku dengan jujur, dengan polos, Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah,
Andai dia bawa akal, dia udah paham bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Makanya dari awal saya katakan, hari ini kamu bawa akal nggak? Jangan-jangan kayak kemarin, lupa akalnya dibawa. Gitu bang. Ya sebenarnya gini Bang Zuma ya, sebenarnya mereka ini paham sebenarnya Bang Zuma. Cuma mereka gengsi ya, gengsi dan gimana ya, mereka ini tidak pernah mengakui Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang terakhir, nabi yang menunjukkan kebenaran dan terang benderang yang ada di dunia ini. Mereka tidak mau mengakui itu, gitu loh. Kalau dia tadi si Bang Kalik tadi dia mengatakan seperti ini Bang Zuma, saya ingat betul dia mengatakan bahwa Yesus itu dilahirkan sama perempuan tanpa berhubungan intim, berarti Yesus itu adalah suci. Oh ya betul, berarti kalau begitu lebih hebat Adam dong Bang. Adam kan tidak punya bapak, tidak punya ibu. Seharusnya Bang Kalik juga menuhankan Adam. Kira-kira seperti itu Bang. Iya, iya bang. Tahu saya. Dan apa yang abang katakan ini valid, betul-betul benar. Mereka itu tahu sebenarnya kalau jalan yang mereka tempuh itu salah. Hanya saja mau kayak mau kayak mana lagi coba? Dia mau masuk ke Islam. Islam syaratnya berat, penuh dengan aturan. Ya. Orang mereka ibadah sekali seminggu aja malas-malasan, kayak mana 5 kali sehari minimal, 5 kali sehari loh. Belum juga nyenyak tidur harus bangun sholat subuh. Belum apa-apa bunyi lagi azan zuhur. Belum juga tidur siang bunyi lagi asar. Belum juga santai-santai bunyi lagi maghrib. Baru juga nyampe rumah bunyi lagi isya. Belum juga bercengkrama baik-baik bunyi lagi sholat subuh. Dan posisinya semua wajib. Dan itu rutin. Seumur-umur harus wajib dilakukan 5 kali sehari minimal. Kayak mana rempongnya itu. Itu. Makanya jangan heran kalau mereka itu berat. Saipudin Abraham, ya, Saipudin Ibrahim murtad karena berat menjalankan syariat Islam. Siapa lagi? Meme Kuclok berat melaksanakan ajaran Islam. Semua yang murtad-murtad yang konon ceritanya murtad betulan itu pasti ujung-ujungnya karena tidak kuat melakukan syariat Islam, masuk ke dalam ajaran agama yang sudah memerdekakan jiwa-jiwa mereka dari aturan Tuhan dan bahkan memerdekakan mereka dari penghambaan kepada Tuhan. Seperti yang tertera dalam Galatia 1 ayat 5, Galatia 5 ayat 1 maksud saya, kemudian Galatia 3 ayat 13, Roma 5 ayat 7. Jadi semua yang ada di dalam ajaran mereka itu mengajarkan bagaimana kemudian mereka merdeka dari aturan Tuhan, merdeka dari syariat-syariat Tuhan. Makanya mereka mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang membuat aturan kepada manusia. Dan aturannya sudah dihentikan, sudah dicabut, sudah dipensiunkan aturan itu dengan dia datang menjelma menjadi manusia dan bunuh diri di atas tiang salib untuk kemudian menghapus semua aturannya. Itu yang mereka pahami. Jadi benar yang abang katakan, berat kali untuk menerima Islam itu. Meski akal sehat mereka sudah mengakui bahwa betul Islam itulah agama yang paling benar. Tapi karena kedua, mereka belum ada hidayah dari Allah. Saya kira seperti itu bang. Assalamualaikum Bang Juma. Ya Bang, itu katanya tadi abang kabur. Ini kata itu pendeta siapa tuh namanya itu. Dia bilang abang apa nih? Ini ditanyakan Injil dalam Al-Quran lalu abang hilang. Jadi saya sudah beri tahu dia bahwa itu Bang Juma sudah ada. Coba dia layani Bang Juma. Tapi tahu itu Bang, dia berani atau tidak tuh Bang. Saya yakin 5000% tidak berani Bang. Itu loh saudaraku, tadi sejam yang lalu saya sudah ada di sini kan, dan saya utarakan ke dia sudah bawa akal atau belum.
Kalau sudah bawa akal, yuk kita bahas tentang Injil versi Quran. Bahkan saya sudah menjelaskan tadi, Injil yang dimaksud dengan Al-Quran itu apa. Udah, dan VN saya itu udah didengarkan juga. Tapi lagi-lagi dia nggak tanggapin. Dia malah mengatakan, Jul, kau dari dulu begini aja, Jul. Tidak pernah mau mengerti apa yang saya terangkan, Jul. Mengerti tentang utusan aja menurut versi Alkitab kamu tidak ngerti, Jul. Gitu aja dari tadi. Padahal kan udah saya sudah menjelaskan bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan tentang Injil yang diterima oleh Yesus. Bahkan itu adalah materi yang sangat menarik sekali. Karena muaranya kelak akan berujung kepada apa yang diajarkan oleh Paulus dengan mengatakan bahwa bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Injil yang aku ajarkan adalah Injil yang kuterima dari Yesus. Nah, nanti ujungnya ke situ. Sangat menarik sebenarnya materi itu. Sehingga nanti kita akan bertanya kepada dia, Injil mana yang diterima Paulus dari Yesus? Tapi lagi-lagi dia udah tahu bahwa pasti nanti kalau Zulkifli mau membahas tentang Injil versi Quran ini, pasti ujung-ujungnya montoknya di saya lagi deh. Ditanyai lagi nanti, Injilnya Yesus menurut kitabmu itu yang mana? Injil yang Yesus ajarkan, yang Yesus terima, dan Injil kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus menurut Yesus itu yang mana di Kristen. Jadi dia udah tahu, makanya dia hanya mengatakan Jul. Mau mengajarin saya, kata Al-Quranmu jangan mengikuti agama Islam, karena agama Islam diridhoi oleh Allah untuk ke neraka. Begitu kata kitabmu. Mau ngajarin saya dengan Alkitab? Nggak pantas. Al-Quran sudah mengajar saya kok. Kata Al-Quran, stop, berhentilah kau mengikuti Al-Quran, karena kamu kena tipu oleh Al-Quran. Begitu kata kitab lo. Oh gitu, jadi Al-Quran mengajarkan stop mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran mengajarkan untuk masuk dalam neraka. Oh gitu. Coba tunjukkan dalilnya, ayatnya dong, dibacakan dong ayatnya. Ulama muda. Ya, saya anggap Anda itu lelucon. Silakan. Ya, itulah kelebihan mereka, Bang. Ya, ini saya bilang layani dia, katanya wah Bang Jul itu hanya tahu fitnah. Saya bilang itu bukan fitnah, Bang. Karena dalam Bibel Abang itu tidak pernah Yesus menyuruh menyembah dia, begitu kan, Bang? Nah, lalu dia bilang fitnah. Aduh, Abang. Ya, ini jadi coba Abang injili dulu itu Pak Pendeta, biar Pak Pendeta sadar begitu, Bang. Soalnya ya Abang kan di sini sebagai tetua begitu. Ya, Bang. Terima kasih, Bang. Coba Bang dia biar dia paham bahwa yang dia beritahu itu salah, Bang. Saudaraku Boto, itu di atas udah 3 kali apa 2 kali saya tanya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus kalau betul bahwa pendeta itu tidak mengajarkan doktrin? Nggak ditanggapin kok. Jadi ya saudara Victor itu memang dari sejak dulu, dari awal-awal pertama kenal. Saya kan kalau pertama kenal orang kan berapi-api saya, iya kan. Nah setelah makin kemari, oh ini orang nggak ada ilmu. Saking tidak ada ilmunya dia nyerah. Dia katakan nggak mau lagi berdebat dengan Zulkifli katanya. Dibilangnya saya itu penghujat, dibilangnya saya itu asumsi lah. Pokoknya banyak alasan lah kayak gitu. Makanya tadi pas ketemu lagi di grup Kristen ini kan markas mereka ya kan. Saya tanya, saat ini bawa akal nggak? Maksudnya kamu masih mengedepankan doktrin nggak? Atau Anda sudah memfungsikan akalnya? Tapi ternyata lagi-lagi doktrin. Nah, saya tadi dengarkan VN Abang yang mengatakan, benarkah Bapak itu juga dikandung? Kalau memang dia adalah roh, Yesus Bapak ada di dalam rahim Maria juga, berarti dia kembar, berarti ada 2 anak Maria itu. Ya itulah doktrin.
Ya, ajaran yang tidak masuk akal, irasional, seperti itu bang. Bang, oke. Ini bang, itu Bang Jul tunggu bang. Saya ingin jawab tapi alang baiknya abang ya dengan Bang Jul dulu. Biar karena Bang Jul itu lebih paham soal Al-Quran dan soal Alkitab atau Bibles. Mama Bibles, Bibles, Bibles lagi. Ya itulah Bibel lah. Jadi itu abang. Coba bang tanyakan kepada Bang Jul. Nah, tapi ingat bang, setelah abang tanyakan, Bang Jul sudah menjawab. Harap abang terima begitu bang. Setelah itu Bang Jul tanya ulang kepada abang. Apa abang terserah abang mau jawab A, K, B. Itu terserah begitu kan? Biar adil begitu bang. Oke bang. Salam kemenangan bang. Iya bang. Tapi itu bang, coba bang tanggapi dulu Vian Bang Jul. Biar abang tak tanyakan begitu kepada Bang Juma begitu bang. Kalau abang bilang Bang Juma itu di bawah abang, itu kata abang kan, jadi itu bang. Bang, abang tanyakan saja bang kepada Bang Jul apa yang abang maksudkan, apa yang abang ingin tanyakan begitu bang. Jangan abang curhat, coba abang tanyakan begitu bang. Jangan sampai Bang Jul sudah tidak ada, abang bilang wah Zulkifli kabur. Pada saat Bang Jul ada, abang tidak tanggapi begitu bang. Biar semua sini tahu bahwa abang itu memang bukan cuma keluar gitu bang, tapi abang memang jantan begitu bang. Bahwa abang perkataan abang yang di atas bilang Bang Jul kabur ditanyakan Injil, ini Bang Jul sudah ada, abang tidak tanyakan kembali begitu bang. Apa yang ingin abang tanyakan ya tanyakan saja begitu bang. Ini kan saat orangnya masih ada begitu bang. Nanti orangnya sudah keluar lagi sibuk, abang bilang kabur begitu bang. Coba bang, abang tanyakan saja apa itu bang. Jangan dipaksakan. Dia itu teman lama saya. Makanya tadi saya bilang, ayo saudara Victor, ini kurang lebih 5 bulan kali kita nggak pernah diskusi. Apakah saat sekarang Anda punya akal? Maksudnya apa saat sekarang ini Anda sudah tidak menggunakan doktrin lagi? Ya kan faktanya masih gunakan doktrin. Artinya dia tidak bisa menjabarkan imannya dengan menggunakan kitabnya yang saya sebut tadi itu gospel. Dia hanya bisa doktrin gereja aja. Makanya dia menghindar terus tuh. Mau kayak manapun dia nggak mau lagi, karena dulu memang dia katakan saya tidak mau lagi berdiskusi dengan Bang Zuma, kata dia gitu. Jadi jangan dipaksakan, kasihan. Karena kenapa? Ini musim hujan. Nanti nggak bisa dibedakan dia mindset gara-gara gospel apa mindset gara-gara diskusi. Ya jangan dipaksakan bang, biarkan mengalir dengan apa adanya. Saya akan tetap monitor di sini. Ya bang, begini bang, itu kan cuma candaan. Bang jangan ambil hati bang. Coba abang tanyakan kepada Bang Jul soal itu. Apa ini? Apakah Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad atau kepada manusia bilang sembahlah aku? Itu coba abang tanyakan, biar Bang Jul jelaskan begitu bang. Itu kalau abang ya beranilah begitu. Tapi ingat bang, setelah itu Abang Jul tanyakan kepada abang ya. Jangan dipaksakan, kasihan, jangan dipaksakan. Sekarang itu di Alfamidi, Alfamart itu langka pampers untuk orang dewasa. Jangan dipaksa. Oh, jadi Abang Jul dengan Bang Victor ini memang sudah temanan lama ya. Oh, ada pantas Bang Victor sudah tahu Bang Jul bahwa Bang Jul ini memang soal dalil kitab itu jangan diragukan lagi. Mungkin itu. Tapi yang membuat saya kurang terima begitu, di atas katanya itu Bang Jul kabur setelah ditanyakan soal Injil dalam Al-Quran. Pas Bang Jul ada, ya dia sudah tidak mau begitu bang, sudah tidak mau tanggapi fan Bang Jul begitu. Itu yang membuat saya bilang, berarti ini hanya besar mulut. Saat Bang Jul tidak ada, dia keluar bilang Bang Jul kabur. Itu dia dengan ular muda itu begitu bang. Pada saat Bang Jul sudah ada kembali, ya dia sudah cuek aja begitu. Dia sudah cuek. Itu yang membuat saya bagaimana ya,
ya kurang apa begitu, pokoknya kurang terima begitu bang, karena saudara saya dikatakan kabur saat saudara saya sudah ada, saudara seiman saya sudah ada, ya dia tidak berarti kan, ya kita tahu lah bagaimana itu bang, begitu. Ini bukan curhat bang, ya ini bukan curhat. Astagfirullahaladzim. Jadi saudara Victor itu memang teman lama. Dulu dia itu sering dia marah-marah memang kalau ada saya gitu. Sampai-sampai dia katakan gak mau lagi berdiskusi. Jadi jangan ditambah lagi kesakitan hatinya, kasihan. Ya. Jadi tadi itu saya pas habis semalam kan kita nge-zoom sampai jam 3 subuh waktu Makassar. Terus tidur sebentar, terus bangun sholat, kemudian habis itu semperin HP kan. Jadi saya pegang HP. Jadi saya kirim beberapa grup, adakah hari ini yang mau diinjilin gitu. Nah, setelah saya nulis gitu sebar ke grup, saya masuk ke grupnya Yudaism. Di sana ada Putri Siloam, ya koar-koar tentang kencing onta. Giliran saya ajak dia berdiskusi, membahas tentang perintah di dalam kitabnya, ya tadinya saya mau mengarahkan kalau umat Islam itu ada hadits yang menerangkan tentang kencing onta, itu hanya diperintahkan untuk oknum yang ada pada saat itu, bukan untuk diminum sampai saat sekarang. Karena pada saat itu asbabul wurudnya jelas, ada seorang perantau musafir yang datang ke Madinah, lalu kemudian suhunya tidak cocok dengan pendatang baru itu, sehingga Rasulullah perintahkan ke orang itu untuk pergi ke seorang gembala gitu, untuk minta air kencingnya untuk diminum sama dia, tapi dicampur dengan susu onta gitu. Nah, itu kaitannya dengan orang yang lagi tidak cocok dengan cuacanya Madinah kala itu, bukan untuk diperintahkan diminum terus selama-lamanya sama umat Islam, tidak. Nah, umurannya tadi saya cuma ingin mengatakan di dalam kitabnya kalian itu ada perintah untuk makan roti jelai tai yang dibakar di atas tai kering manusia, itu para mana, dan itu tidak ada batasnya. Tidak seperti perintah untuk minum kencing onta, itu hanya dikhususkan kepada seseorang aja. Kalau ini memang perintah di kitabnya dia terang-terangan, seluruh orang yang mengimani kitab itu disuruh untuk bakar roti di atas tai kering manusia, kan parah gitu. Nah, saya tidak kabur. Begitu saya masuk, oh ternyata Victor ada, saya tanggapin. Rupa-rupanya ya kita lihat sendiri kan. Ya, aduh kasihan. Jadi memang dari dulu dia kayak gitu. Orangnya sih baik-baik. Ya, cuman mereka dianya itu kadang nggak bawa akal gitu. Kalau giliran bahas Quran pakai akal, giliran diajak bahas kitabnya lepasin akal. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang disertai oleh fakta-fakta sejarah dan bukti-bukti yang ada. Jika tidak mempunyai bukti, fakta sejarah, itu tidak sejarah namanya. Itu cerita abal-abal. Mohon VN saya ditanggapi ya setelah ini ya Bang Victor ya. Kebenaran sejati itu sejalan dengan sejarah. Tentang Rasulullah Muhammad SAW, tentang Al-Quran, ya, tentang Islam, sampai hari ini itu runutnya, rentetannya tidak pernah berhenti. Yang dimaksud dengan sejarah adalah sesuatu yang pernah tertoreh, ya, sesuatu yang pernah terjadi. Itu yang dimaksud dengan sejarah. Nah, Islam dan keberadaannya itu tidak pernah terputus sama sekali. Dari sejak pewahyuan sampai hari ini tidak ada yang terputus. Sejak Rasulullah Muhammad SAW itu dilahirkan, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, masa dewasa, berumah tangga, menjadi nabi, menjadi rasul, jadi pengajar, ajarannya berpindah, ajarannya tersalurkan, ajarannya tersebarkan,
ajarannya diuniversalkan, itu sejarahnya jelas. Sehingga biasnya keberadaan Rasulullah Muhammad SAW itu menjadikan sejazirah Arab menjadi Islam. Anda berbicara kebenaran sejati kan? Nah itu saya sudah jabarkan. Nah sekarang coba kita lihat sejarah apa yang Anda maksud. Konon di dalam pemahaman Kristen, Yesus lahir di Nazaret. Dia adalah jelmaan Allah. Dia mati, dia bangkit, mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, mengajarkan dirinya sebagai inkarnasi Bapa. Dia adalah teofaninya Bapa, teofaninya Allah, katanya orang Kristen. Di mana kejadiannya? Yerusalem. Di mana tepatnya? Nazaret. Ya toh? Kalau kita berbicara sejarah, maka apa yang dituangkan oleh mimbar gereja, doktrin-doktrin gereja, konsep-konsep, rumusan-rumusan para pendeta awal mula sampai hari ini, itu akan berkesinambungan selayaknya seperti ajaran Islam yang tertoreh dengan sejarah dengan tinta emas. Nah, coba kita lihat Kristen. Ayo, mana buktinya Kristen itu lahirnya di Yerusalem, diajarkan dengan ajaran yang benar, digaungkan dan diterima oleh jemaat yang ada di sana? Mana buktinya? Tidak ada. Jangankan sejarah valid layaknya Tarik Islam, sejarah Islam. Sejarah tentang Yesus yang Anda tuhankan itu hilang dari usia 13 tahun ya sampai usia 29 tahun. Sejarah apa yang Anda jadikan sebagai acuan, sebagai kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki? Kalau pembenaran yang hakiki, iya, Kristen punya. Ya, andai saja sejarah yang Anda maksud itu betul-betul ada, maka gemuruh, tumpah ruah, gelombang kekristenan itu dipelopori oleh Yudaism, dipelopori oleh Bani Israel. Yudaism hilang, yang ada kemudian di Yerusalem sana adalah Kristen penyembah Yesus. Faktanya, dari mana muaranya Kristen dan di mana pusatnya? Di Roma sana, kota yang sudah berbudaya lebih awal, menemukan peradabannya lebih awal, di mana yang mereka temukan itu peradaban beriring sejalan dengan konsep ajaran pagan Yunani, mitologi Yunani, Helenisme Stoa, pengajaran penyembahan terhadap roh-roh, pengajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Itu kalau Anda berbicara mengenai sejarah, maka muatan sejarahnya Kristen lahirnya itu ada di Roma Yunani sana, bukan di Yerusalem. Kalau Islam asalnya dari Timur Tengah, muara Islam, gemuruh Islam, ya, gemuruh takbir itu jelas titik tolak tumpunya dari Timur Tengah. Kalau Kristen, ayo. Jadi di situ ada sejarah yang terputus, lalu kemudian dibuat-buatlah tulisan Lukas, tuliskan Markus, dibilang sejarah. Berbeda dengan Islam, coy. Islam itu tidak ada sedetik pun sisi kehidupan di muka bumi ini yang hilang mengiringi langkah jejak sejarah Islam itu. Jadi kamu harus banyak belajar lagi, Saudara Victor, ya. Selagi-lagi materi ini berat sebenarnya, apalagi Anda tidak bawa akal. Tapi nggak apa-apa lah, biarlah orang yang menilai. Waduh, kebetulan ini ada coto Makassar. Makan coto Makassar dulu lah, biar ingat si Zulkifli M. Abbas. Mantap nih, mantap. Thank you. Iya, silakan saudaraku Victor. Ya. Jangan lagi pernah mengatakan saya kabur ya. Insya Allah saya sebagai penginjil itu tidak akan pernah kabur ketika ada sahabat Kristen yang mau berdiskusi. Tapi syaratnya harus bawa akal, Bang. Ya. Silakan makan coto Makassar. Enak gitu pasti. Iya bang, coba abang tanyakan saja kepada Bang Jul begitu bang. Tanyakan saja bang, apa yang abang tanyakan kepada saya, tanyakan saja kepada Bang Jul begitu bang. Ya insya Allah Bang Jul bisa memaparkan apa pertanyaan abang itu semua. Apa yang abang bingung, abang tanyakan saja begitu bang.
Terserah abang, abang mau bilang saya ini penakut atau saya lari kabur, terserah abang. Tapi abang tanyakan saja kepada Banjul apa yang ingin abang tanyakan, begitu bang. Karena abang bilang Banjul kabur, begitu bang. Jadi saya, itu Banjul sudah ada bang. Coba abang tanyakan saja bang. Tanyakan saja. Insya Allah bang, dengan izin Allah, Banjul bisa memaparkan apa saja pertanyaan abang itu bang. Bro, orang Yahudi juga sama Isa Al-Masih itu tidak percaya. Sama dengan Yesus Kristus. Itu sebagian orang Yahudi, Anda jangan salah. Pengikut Yesus itu orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Murid-muridnya orang Yahudi. Waktu dia khotbah 5.000 orang Yahudi. Begitu dulu orang Kristen itu mati. Tahu kamu dalam sejarahnya kapan orang Kristen dihajar sama Jerman? Itu Kristen semua yang diiniin. Kamu makanya tidak tahu sejarah, ya. Kamu belajar dulu sejarah tentang kekristenan. Kristen itu berasal dari Yahudi. Satu induk kami dulu, jadi pisah. Kami percaya Yesus, mereka tidak percaya Yesus. Memang begitu ceritanya. Kamu kurang cerdas berarti dalam sejarah, ya. Baca lagi sejarahnya, ya. Ya betul, pengikut Yesus itu pasti Bani Israel, Ben Ishak, Ben Yakub. Betul itu. Jadi pengikut Yesus itu tidak ada di luar daripada Bani Israel. Kalau Tuhan Yesus, nah baru non-Israel. Itu Tuhan Yesus dengan pengikut Yesus beda. Kalau pengikut Yesus, ya sesuai dengan yang diterangkan oleh Yesus. Apa itu? Yohanes 10 ayat 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Itu Bani Israel yang mengimani Yeshua HaMashiach sebagai Mesias. Paham ya sampai situ ya? Nah, mereka pengikut-pengikut ini mendengarkan perkataan Yesus, mengikuti Yesus, sehingga Yesus itu sholat, mereka sholat, Yesus sunat, mereka sunat, Yesus puasa, mereka puasa, Yesus menyembah hanya kepada Allah, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka bersyahadat, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, mereka juga melakukan hal yang sama. Tidak, Bapa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Tidak seperti itu. Karena ajaran itu bukan ajaran Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Bahkan Yesus tegaskan di dalam Yohanes 4 ayat 22. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Artinya Yesus menyembah kan? Dan kalian non-Yahudi tidak menyembah menyembah apa yang kalian tidak kenal. Itu. Jadi jelas kalau Tuhan Yesus itu non-Yahudi. Lalu kemudian Anda mengatakan pengikut Yesus itu disebut Kristen dari awal. Tidak. Kamu salah. Kamu salah. Yang mengabarkan tentang penyebutan Kristen itu adalah Paulus. Nah, jemaat mula-mula di Antioquia itulah disebut Kristus. Kenapa? Coba kamu lihat, ketika Barnabas dan Paulus itu datang ke sana, mereka itu, Paulus itu dianggap dewa, jelmaan Tuhan. Barnabas juga demikian, dianggap oleh orang-orang Antioquia itu adalah jelmaan daripada siapa? Daripada dewa Pedon, Zeus. Iya toh? Lalu kemudian Paulus mengajarkan bukan aku yang dewa itu Yesus. Gitu. Itulah awal mula orang-orang di Antioquia itu menuhankan Yesus, karena yang proklamirkan itu adalah Paulus. Sehingga orang-orang yang mengikuti ajaran Paulus dilihat oleh penganut ajaran pagan yang lain, dihinakan mereka yang mengikuti ajaran Paulus menyembah Yesus, sehingga mereka mengatakan, oh mereka itu adalah Kristen, mereka itu adalah pengikut ajaran Paulus yang konon adalah pengikut Yesus, padahal mereka bukan pengikut Yesus, Tuhan Yesus, penyembah Yesus itu. Jadi Anda, saudara Victor, harus banyak belajar, ya. Tapi susah, kalau akal nggak dibawa ya begini jadinya. Allahu Akbar. Itu Bang Victor sudah dengar penjelasan Bang Jul. Insya Allah Bang Victor bisa dengar begitu, bisa putar VN Bang Jul. Ya sisa Bang Victor tanggapi begitu Bang. Karena Bang Jul sudah menjelaskan arti sejarah,
soal Maryam, ya silakan Bang Victor tanyakan juga begitu Bang. Ya di sini kan saya hanya penonton saja Bang, tidak ikut campur. Tapi insya Allah Bang Victor, Bang Juma bisa paparkan apa saja itu yang Bang Victor ingin tanyakan. Tapi kalau Bang Victor tidak tanyakan, ya sudah, berarti memang kuar Bang Victor tadi di atas bilang Bang Juma kabur, Zulkifli Mabas kabur, itu hanya bolan Bang Victor. Begitu. Terima kasih Bang Victor. Ya kemungkinan Bang itu dispenser Bang. Ya, tapi ya insya Allah Bang Juma ini Bang Victor itu bisa tanggapi pian Bang Juma begitu. Itu kalau berani. Kalau ya cuma keluar aja, nanti Bang Juma sudah tidak ada, baru dia bilang, ya Zulkifli kabur. Baru ditanyakan soal Injil kabur. Itu kan berarti tidak konsisten atau tidak bagaimana ya. Pokoknya bahasa kasarnya itu kurang ide lah. Masya Allah, astagfirullah. Iya Bang. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang ada di grup saudara Kristen kita ini, karena saudara Victor dan juga siapa itu si Kismis yang mengaku sebagai ulama tidak lagi menanggapi VN saya, maka saya pamit undur diri dulu ya para sahabat. Untuk saudaraku Victor, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Pada intinya tujuan daripada diskusi ini saya bangun hanyalah untuk mengajarkan, menyadarkan, meluruskan ya bagaimana saudara bisa menggunakan akal sehat. Jangan menjadi Islam, jangan. Tapi minimal pelajarilah kitab Anda dengan cara yang baik, dengan menggunakan pendekatan akal. Sebagaimana perintah Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal, dengan segenap akal budimu. Ya, itu pesan Yesus. Jadi pesan saya, jangan pernah Anda berpikir saya mau membuat Anda itu jadi mualaf, jangan. Jangan sama sekali. Pertama, misi kedatangan saya atas undangan Anda semua di grup Anda ini adalah untuk membentengi umat Islam dari cara-cara pemurtadan yang kalian gencarkan. Kedua, untuk meluruskan ya, pemahaman kalian terhadap Al-Quran dan juga hadits. Ketiga, untuk mencerahkan kalian agar supaya kalian itu jangan menjadi Kristen yang kenyang dengan doktrin, tetapi menjadilah Kristen yang baik, yaitu yang mengikuti Yesus berdasarkan perintah Yesus berdasarkan kitab Anda. Karena saya yakin muara daripada sentralisasi daripada menjadi pengikut Yesus, pasti Anda akan menjadi Muslim. Nah, pintu untuk menjadi Muslim pasti adalah mu'alaf. Jadi saya tidak perlu susah untuk berniat apalagi melaksanakan Islamisasi, tidak. Tujuan saya hanya meluruskan supaya Anda semua bisa tercerahkan, mengenal Yesus lebih dekat, bahwa beliau itu adalah Rasul utusan Allah alias Rasulullah. Saya kira demikian ya sahabat-sahabat. Sekali lagi saya minta maaf ya Bang Victor, kalau ada kalimat saya, kata-kata saya yang sempat nyakitin hati Anda, yaitu hanya semata-mata sebagai lelucon aja supaya tidak ngantuk. Itu ya. Dan para sahabat Muslim, saya ucapkan terima kasih banyak, Anda luar biasa. Tetaplah istiqomah, sampaikan kebenaran meski itu pahit ya. Sampaikan kebenaran meski itu susah, dan luruskan niat bahwa kita sebagai orang yang mengajarkan ajaran agama Islam itu semata-mata mencari ridha Allah. Jadi saya akhiri akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan buat saudara Muslim, salam beda Tuhan bagi sahabat-sahabat Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.